Sebuah video memperlihatkan seorang perempuan histeris menghadang dua alat berat di kawasan Kelurahan Telok Baru, Kecamatan Panakukang, Makassar saat pengerjaan proyek jalan dan tanggul Sungai Telok, yang disebut ahli waris sebagai bentuk penyerobotan lahan, viral di media sosial pada Kamis 11 Desember. Dalam video tersebut, perempuan itu berdiri tepat di depan alat berat yang terus bergerak. Ia berusaha menghentikan aktivitas penimbunan dengan tubuhnya sendiri sambil menunjuk ke arah operator. Suara teriakannya terdengar jelas, menandakan penolakan keras terhadap pengerjaan proyek tersebut. Perempuan itu diketahui bernama Roslina, 37 tahun, salah satu ahli waris yang mengklaim bahwa lokasi pekerjaan adalah lahan milik keluarganya. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Haji Ase 61 tahun dan Adi. Roslina mengatakan pengerjaan proyek telah berlangsung sejak Sabtu sebelumnya, yang menurutnya dilakukan dengan pengawalan ketat aparat gabungan. Menurut dia, pengerjaan proyek dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada keluarga. Tidak ada komunikasi atau sosialisasi terkait rencana penimbunan di atas lahan yang mereka klaim telah menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan. Roslina menyebut penimbunan kembali terjadi pada Kamis siang. Meski telah berteriak meminta pekerjaan dihentikan, aktivitas alat berat terus berlangsung. Ia juga mengungkap pagar milik keluarga ikut dirusak saat alat berat masuk ke lokasi. Kegiatan daur bumi di mana teman-teman mendatangkan beberapa pemerhati lingkungan seperti bulek sampah dan apa namanya satu festival daur ya enggak si tak bintang tamunya itu iya, juga ada Pandawara juga iya. Nah ini kita harapkan bagaimana kepedulian kita terhadap pengelolaan sampah ini terus tanpa henti turun ke tengah-tengah masyarakat, karena ini sangat penting dan benar-benar proses kesadaran inilah yang akan menjalankan seluruh program ini menjadi program yang berhasil. Di beberapa tempat sudah mulai tuh lurah-lurah, nanti juga akan turun ke RT RW untuk terus sosialisasi bagaimana proses pemilahan sampah, bagaimana sampah organik bisa menjadi bahan yang bisa memberikan manfaat lain seperti jadi pupuk, jadi makanan ternak dan sebagainya. Nah, banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan demi untuk menjaga, mengintervensi supaya selain untuk membuat sampah ini menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan atau bisa bersahabat dengan masyarakat, juga kita mengurangi intensitas untuk pembuangan ke TPA secara langsung. Nah, ini bagian inti dari persoalan ini. Inilah kegiatan-kegiatan dalam rangkaian acaranya menuju ke Makassar, Sulawesi. Kemarin laporannya Sedikitnya 400 relawan dikerahkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Makassar untuk membersihkan kawasan Pasar Terong dan Jalan Sawi pada Jumat 12 Desember. Aksi kerja bakti ini menjadi salah satu rangkaian utama Festival Daur Bumi 2025, program edukasi persampahan yang digelar DLH hingga 14 Desember di Balai Manunggal. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 7.30 WITA itu menyasar basement Pasar Terong dan Jalan Sawi yang memiliki volume sampah harian paling tinggi di wilayah tersebut. Pembersihan dilakukan bersama DP3A, Pandawara Group, Influencer Bulek Sampah atau Beni, Kecamatan Bontoala, SKPD terkait, Satgas Kebersihan, Lurah hingga komunitas pemerhati lingkungan lainnya. Kepala DLH Makassar Helmi Budiman mengatakan, aksi kolaboratif ini bertujuan memperkuat kesadaran publik mengenai pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari rumah. Helmi menjelaskan Pasar Terong menjadi salah satu titik prioritas karena menghasilkan 10-20 ton sampah per hari, didominasi sampah organik. Program seperti budidaya manggot, urban farming, hingga integrasi sistem pengolahan limbah disebut hanya bisa berjalan apabila pemilahan sampah dilakukan sejak awal. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau API menegaskan bahwa sampah bukan hanya beban kota, tetapi dapat menjadi sumber nilai ekonomi apabila dikelola dengan benar.
Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bantaeng dan jajaran Forkopimda bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD dalam sebuah ziarah rombongan yang penuh khidmat. Kegiatan ini dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Sesaya Bantaeng pada Kamis 11 Desember 2025 sebagai rangkaian peringatan Hari Juang TNI AD ke-80 tahun 2025. Ziarah ini bukan sekedar seremonial, melainkan wujud nyata komitmen bersama untuk merawat nilai-nilai perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Kegiatan ziarah rombongan dipimpin langsung oleh Dandim 1410 Bantaeng, Letkol Artileri Muhammad Husni Hidayat Mukhlis. Acara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di monumen utama, dan diakhiri dengan kegiatan tabur bunga di atas pusara para pejuang. Suasana khidmat menyelimuti TMP Sesaya. Ziarah ini diikuti oleh seluruh unsur Forkopimda, prajurit TNI, jajaran Persit Kartika Chandra Kirana, serta perwakilan berbagai komponen masyarakat menunjukkan soliditas sinergi di Bantaeng. Dandim 1410 Bantaeng menegaskan bahwa momen Hari Juang TNI AD ini adalah pengingat penting bagi setiap prajurit.